Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak ustaz semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tema 1 subtema 3 di pembelajaran kedua dan ketiga. Silakan persiapkan bukunya, buku tematik dan buku tulis di halaman 139. Yep. Silakan disimak materinya. Adapun materi yang kita akan pelajari hari ini tentang keberagaman suku bangsa sosial dan budaya di Indonesia, kemudian mengetahui tarian daerah, kemudian keterhubungan antara gagasan yang dapat dari teks tulisan dan visual, dan menerapkan sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Seperti itu. Silakan disimak. Berbagai bentuk keberagaman suku bangsa sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Indonesia memiliki rumah adat yang beragam. Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ya atas keberagaman ini. Sekecil apapun nikmat wajib kita syukuri, wajib kita bersyukur kepada Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun nikmat kecuali semuanya datang daripada Allah. Keberagaman Indonesia tercermin pada rumah adat. Berikut adalah beberapa rumah adat yang ada di Indonesia dari berbagai provinsi. Yip, silakan Ustaz perhatikan gambar itu. Gambar di bawah itu tentang beberapa rumah adat yang ada di Indonesia. Ya, ada rumah Gadang, rumah Aceh, Balai Batak Toba, rumah adat Tongkonan, ada Baileo, ada juga yang ada rumah adat Bangka Belitung. Selain rumah adat, sebelumnya kita juga pernah belajar tentang tarian daerah. Kalau tari daerah dari Maluku apa namanya? Ada yang tahu? Kalau dari Sumatera Barat sudah tahu ya. Itu tari piring, tari pasambahan. Kalau dari Aceh apa? Ada tari bungon jumpe, ada tari saman. Itu kalau dari Aceh. Kalau dari Sumatera Utara ada tari tortor. Kalau dari Maluku tuh tari apa ya? Maluku itu saya lupa, tari Maluku itu tari apa gitu. Nah, jadi macam-macam ya rumah adat dari negara kita ini. Kita wajib bersyukur atas semuanya ini. Barakallah. Kali ini kita akan bahas tentang permainan engklek. Ya, permainan engklek. Sebelumnya permainan bekiak. Sekarang engklek. Ini salah satu termasuk permainan tradisional ya, engklek ini. Mungkin di antara antum semua sudah ada yang pernah main, atau mungkin juga ada yang belum pernah main, atau mungkin ada yang nggak tahu engklek itu apa sih, bentuknya bagaimana sih engklek. Nah, mari kita simak berikut ini. Nah, silakan diperhatikan di gambar sebelah kanan. Itulah permainan engklek. Udah sering lah lihat di perumahan-perumahan, di tempat tinggal antum permainan engklek ini. Kan nanti digambar dekat lapangan atau dekat jalan-jalan, nanti lempar gacunya atau pecahan apa, itu kan biasa pakai batu atau apa, baru nanti lompat-lompat pakai satu kaki, ya seperti itu. Nah, ini cara permainnya di sebelah kiri gambarnya. Silakan disimak dan diperhatikan. Mungkin udah ada yang pernah main atau belum, ya nggak apa-apa. Silakan lihat, siapa tahu mau coba permainan ini di rumah sama teman-teman, boleh. Yang penting hati-hati mainnya. Kita lanjutkan. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam,
bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, baik itu rumah adat yang berbeda, ya kan, karakter setiap orang yang berbeda, atau tarian adat yang berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Ya, Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, "Wahai manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." Jadi tujuannya, makanya di Indonesia banyak beragam suku agar saling mengenal, ya, bukan saling bermusuhan, bukan saling ejek, bukan saling berantem, bukan itu, tapi tujuannya untuk saling mengenal, ya. Tuh, jadi kalau ada yang berantem, nah itu nggak benar, ya, itu salah. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Nah, jadi ada dua keadaan pada bunyi itu. Pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi, maka bunyi akan memantul. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, penyerapan bunyi. Bunyi selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kedam. Ya, di dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kedam. Nah, biar nggak bisingnya tuh sampai keluar seperti itu. Jadi bunyinya tuh diredam menggunakan alat-alat tadi. Ya, kalau sekolah nggak boleh pakai itu. Ya, nggak perlu pakai itu kalau di sekolah. Macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau kedam. Gaung atau kedam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Contohnya, dia berada di dalam suatu ruangan yang tertutup rapat. Ya, dia teriak, maka bunyi itu akan memantul kembali kepada orang yang teriak tadi. Padahal misalnya dia teriak lagi, sedangkan teriakan yang kedua belum selesai, teriakan yang pertama sudah mulai terdengar, atau teriakan pertama belum selesai, sudah kembali lagi kepada orang tersebut. Itu maksudnya gaung atau kedam. Kemudian yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Ya, hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Ya, gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Ya, kalau misalnya ke gua tidak, dia teriak gitu kan, seolah-olah si bunyinya tuh selalu bepergi jauh gitu. Ya, mungkin kalau ada yang pernah masuk gua teriak, atau ada gunung-gunung seperti itu maksudnya gema. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi antum semuanya, menambah ilmu dan wawasan. Tetap semangat dalam belajar, jadilah anak yang soleh, yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.